Di dalam cahayamu, aku belajar mencintai. Di dalam keindahanmu, aku belajar menulis puisi. Kau senantiasa menari di dalam hatiku. Meski tak seorang pun melihatmu. Dan penglihatan agung inilah yang menjadi inti dari seniku. Dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center 107.7 FM Radio JIC Suara Peradaban Islam Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mitra JIC. Wah, senang sekali hari ini saya Andi Umar hadir lagi menyapa Mitra JIC dan bagaimana kabarnya Anda semua. Semoga sehat selalu, apalagi kita di Ramadan ini masuk di hari ke-5. Ya. Ditambah hari ini hari weekend, Mitra JIC, sepertinya waktu luang untuk keluarga tercinta cukup bagus nih. Dan biasanya Anda juga maksimal memanfaatkan weekend itu untuk keluarga tercinta. Dan Anda juga saya kira cukup selektif memilihkan kegiatan bersama keluarga di tengah Ramadan ini, gitu kan, dimana memilih kegiatan yang ada muatan atau nutrisi untuk rohani kita. Nah, kalau kita bicara kegiatan-kegiatan biasa ini untuk Ramadan ini, Mitra JC, beberapa data menunjukkan kepada kita bahwa untuk memilih kegiatan yang religi, yang ada muatan spiritual bertambah. Dan untuk itu kami tidak kalah tertinggal apa yang Anda butuhkan hari ini bersama dengan Kepala Subdivisi Seni Budaya dari Badan Manajemen Jakarta Islamic Center. Kita akan membicarakan satu hal atau program yang mungkin kalau Anda lihat dari akumulasi program-program yang memberikan spirit iman ini agak sedikit jumlahnya sedikit kecil dibanding dengan program-program yang biasa kajian-kajian keislaman gitu kan, misal bagaimana menjaga spirit puasa sampai bagaimana menjaga kesehatan di sepanjang Ramadan gitu kan. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang jelajah seni Islam. Nah, seperti apa program jelajah seni Islam dan alasan apa yang dipilihkan oleh Kepala Subdivisi dari Seni Budaya di Jakarta Islamic Center memilihkan program ini. Kalau Anda rasa ingin tahunya sama seperti Andi Umar, kita akan langsung berbincang dengan Ibu Hani Fitria yang sudah hadir di studio di tengah weekend. Assalamualaikum, Bu Hani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip, hari ini akhirnya kita berjumpa dan silakan Ibu Hani memberikan kesempatan untuk menyapa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra JIC. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Oke, gimana Bang Andi? Simple ya, padahal Andi Umar udah panjang tadi kan opening, tapi it's okay. Kalau Ramadan harus diucapkan, gitu ya, gitu. Biar semangat ibadahnya. Yang pasti Andi Umar haturkan terima kasih Ibu sudah di studio. Ya, sama-sama. Hari ini menjelang siang kita akan bersama dengan Mitra JC sampai nanti menjelang berbuka. Kepanjangan Bu ya? Kepanjangan. 30 itu cukup memberikan nutrisi. Padahal kita kan mau ngebuburit ya Mitra JC ya. Apalagi ini konten yang sedang diantarkan oleh kami, sesuatu yang menarik dan mungkin juga agak sedikit masih langka nih Bu. Benar apa tidak nanti Ibu coba bisa berkisah apa sih alasan memilih program ini? Iya, terima kasih Bang Andi. Jadi sengaja memang Jakarta Islamic Center melalui Subdivisi Seni Budaya meluncurkan program ini. Sedianya kita punya program ini sudah agak lama kita konsepkan. Tapi ketika 2021 ini adalah momennya Ramadan dan masih pandemi, saya pikir penting juga untuk mengangkat seperti disampaikan Bang Andi bahwa biasanya pembahasan seputar puasa, sholat, zakat. Kalau kita lihat di media-media biasanya gitu. Seperti itu. Kita pengen hal yang berbeda. Ada tambahan nilai plus dari Jakarta Islamic Center membahas tentang seni. Yang memberikan nutrisi iman juga kepada dan kebanggaan juga kepada masyarakat, khususnya Mitra JIC. Jadi Jakarta Islamic Center mengangkat 4 genre dalam hal ini di jelajah seni. Yang pertama kita bicara tentang genre puisi. Itu akan disampaikan hari ini Jalaluddin Rumi. Kita akan kupas sosoknya seperti apa. Jarang seorang sufi itu bisa menjadi penyair. Nah, Jalaluddin Rumi punya dua, sebagai penyair dan sebagai sufi. Dan juga kita akan kupas di genre kedua tentang Whirling Darwish. Itu kelanjutan dari Jalaluddin Rumi juga yang akan membahas seperti apa sih tarian sufi itu dari genre tarinya. Kemudian yang ketiga adalah genre prosa yang akan disampaikan oleh yang kita akan menyampaikan tentang Profesor atau Buya Hamka itu sebagai sastrawan dunia. Nah, itu bicara tentang kesusastraan beliau dan
profil beliau seperti apa yang bisa kita contoh, karena biasanya orang-orang zaman dulu itu sangat-sangat berkualitas untuk kita jadikan pedoman atau tauladan gitu. Kita akan kupas tentang profilnya, dan yang terakhir kita akan kupas tentang Al-Farabi dari genre musiknya. Seperti jadi 4 genre yang kita tayangkan selama bulan Ramadan. 4 genre dibagi dalam 4 pertemuan ya Mitra Jesi dari setiap pekannya ya. Iya, betul. Ya, hari Sabtu depan kita sudah masuk di sesi yang kedua nih. Kalau kata Bu Hani tadi kita akan bicara tentang Whirling Derwish. Oke, ini apakah seperti apa nanti kita lewati dulu edisi yang pertama ini. Tadi kita akan bincang tentang Jalaluddin Rumi. Ya. Nah, kalau kita bicara seni tentu bukan sebatas ketokohan beliau, tapi apa hubungan dengan seni dari gerak dakwah beliau begitu kan. Untuk itu Bu, sebelum kita banyak bicara tentang produk seni beliau, mungkin Mitra Jesi seperti Andi kemarin ingin tahu profil dari Jalaluddin Rumi dan di tengah keluarganya seperti apa. Oke, baik Bang Andi. Jadi nama lengkapnya adalah Maulana Muhammad Rumi bin Hasin Al-Khattab Al-Bakri. Itu nama lengkapnya. Panjang memang. Dan nama panggilannya kalau Jalaluddin Rumi dan atau Rumi itu biasa. Kalau di barat-barat bilangnya Rumi. Dan saya akan sampaikan ini dengan bahasa Rumi saja. Dan beliau lahir di Balkh. Balkh itu daerah mana? Ya, Balkh itu kalau kita bicara tentang peta zaman dulu, kita bicara tentang zaman dulu, histori ya. Balkh itu ada di Afghanistan. Tidak jauh memang dari perbatasan Uzbekistan. Nah, tapi sekarang disebutnya bukan Balkh, tapi Samarkand. Karena berjalannya waktu, maka peta itu kan biasa berubah ya. Penguasaan negara berubah, jadi Samarkand itu yang sekarang itu ada di Uzbekistan. Kalau dulu penyebutannya Balkh itu ada di Afghanistan, kemudian sekarang berubah namanya menjadi Samarkand, sekarang dari Uzbekistan. Jadi beliau lahir di Balkh itu tahun 604 Hijriah atau 1207 Masehi. Itu jauh sekali dengan kita 2020 gitu. Seperti itu beliau lahir di situ, dan beliau memiliki ayah yang bukan sembarangan orang tuanya. Jadi ayahnya itu namanya Bahauddin Walad. Beliau adalah cendekiawan muslim yang soleh, cendekiawan dan soleh. Jadi gennya sudah ada dari gennya orang tua sudah sebenarnya. Bagus, alhamdulillah. Nah, kemudian ibunya juga bukan orang sembarangan, dia adalah keluarga kerajaan Khawarazm. Iya, Khawarazm itu adalah kerajaan atau kekaisaran Islam Sunni itu di Turki. Khawarazm. Bukan Khawarizm. Bukan Khawarizm. Kalau Khawarizm itu sekte atau aliran yang keluar dari lingkaran Ali. Itu bedanya Khawarazm. Oke, lanjut Bu. Ya, jadi beliau lahir di sana. Kemudian 3 tahun. Nah, itu sepertilah kelahirannya baik-baik saja, dan kehidupan masa kecilnya ketika masih di Balkh itu biasa-biasa saja. Nah, kemudian ketika 3 tahun ada masalah konflik dengan raja di Turki, beliau bersama keluarganya, utamanya ayahnya itu berkonflik dengan raja di Turki, akhirnya keluar dari sana, dari Balkh itu. Jadi mengunjungi, mengembara, mencari tempat yang kira-kira cocok untuk ditempati, dan beberapa tempat itu seperti Mekah, Baghdad, Damaskus itu beliau lalui sampai akhirnya tibalah dia di Nishapur. Iya, di Nishapur. Tadi ada Balkh, ada Balkh, Khawarazm. Iya, ada Khawarazm. Ini kosakata yang mungkin agak baru, apalagi definisinya begitu. Nah, sekarang Nishapur apa sih Nishapur? Iya, Nishapur itu suatu kota atau tempat di Iran. Gitu. Jadi saya memang ingin sekali menggambarkan posisi-posisi lahir beliau itu, tidak hanya penyebutan nama, tapi memang ada peta di sana. Nanti ada penyebutan tadi Balkh itu di Afghanistan, atau sekarang disebut Samarkand itu berarti ada di Uzbekistan. Kemudian beliau keluar dari sana dan menuju Nishapur itu ada di Iran. Seperti itu. Jadi beliau sampailah di Iran. Nah, kemudian ada beberapa orang-orang penting sekali di mata beliau yang memberikan perubahan sangat besar. Jadi ketika di Nishapur itu beliau keluarga, saya bicara beliau berarti kan masih kecil 3 tahun ya, berarti orang tuanya bertemu dengan Fariduddin Attar. Fariduddin Attar itu adalah salah satu sufi penyair juga yang pada saat itu sangat terkenal. Fariduddin Attar disebut sebagai sufi yang wangi lah, karena memang latar belakang bisnisnya adalah menjual minyak wangi keluarganya. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi dipertemukan dengan Fariduddin Attar, dan Rumi diserahkan kepada Fariduddin Attar untuk pendidikannya.
Jadi sebagai ayah angkat lah seperti itu. Jadi Faridudin Attar itu termasuk sosok yang sangat berpengaruh besar tentang untuk kedepannya Rumi saat itu ya. Betul, karena udah usia 3 tahun itu memberikan fondasi yang cukup kuat untuk dia mengenal tentang kesufian, hazanah-hazanah kesufian. Dan yang uniknya nih Bang Andi ya, ketika ketemu Faridudin Attar, Faridudin Attar tuh melihat sosok Rumi itu berbeda. Memang dari sosok melihat Rumi maksudnya? Iya, melihat Rumi itu berbeda, melihat pancaran sinar matanya Rumi itu memberikan kesan jenius. Dan akhirnya konon ceritanya bahwa Faridudin Attar itu meramalkan Rumi akan menjadi api penggerak atau pembangkit gairah ketuhanan pada saat itu di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Jadi meramalkan bahwa nanti ini anak ini Rumi ini akan menjadi api pembangkit gairah ketuhanan di seluruh dunia. Jadi itu sudah ada ramalan seperti itu, dan itu pertemuan pertama yang membuat fondasi tentang tasawuf itu ada. Itu akhirnya karena Faridudin Attar itu seorang penyair sufi juga ternama, jadi beliau punya buku utama namanya Asar Namah itu dia berikan kepada Rumi. Iya, dan itu adalah buku tentang kitab rahasia. Benar-benar dari belia ya Rumi itu dikenalkan dengan buku itu, dengan kehidupan pendidikan yang benar-benar tasawuf. Dari situlah pertama kali perkenalan dengan Faridudin Namah, perkenalan dengan dunia tasawuf. Itu orang pertama, Faridudin Attar orang pertama yang membentuk Rumi akhirnya. Namanya mungkin melebihi nama harum Attaruddin Attar apa Faridudin Attar atau bagaimana tuh? Rumi jauh. Kalau di masa sekarang jauh ya. Jauh Rumi melebihi. Lebih banyak karya-karyanya masih harum sampai hari ini gitu ya. Makanya kami mengangkat Jalaluddin Rumi dari sekian nama-nama yang sudah kita pilih itu memang dia lebih sangat masyhur sampai saat ini, bukan hanya dulu tapi sampai saat ini. Tapi ketika saya menemukan siapa sih di balik Rumi, ternyata ada Faridudin Attar yang memang juga hebat. Jadi ada dua tadi faktor, memang ada gen yang cukup kuat. Pribadinya pun memang unik dibanding usia sebayanya di saat itu ya. Oke. Ada nama lain selain Faridudin Attar yang cukup berpengaruh? Ada. Ketika sudah beberapa tahun dengan Faridudin Attar, akhirnya ayahanda dari Rumi yaitu Bahauddin Walad tadi bersama ibu dan Rumi itu pergi akhirnya mengembara lagi ke Konya. Iya, ke Konya itu di Turki, Anatolia Tengah. Ke Konya, kemudian itu juga atas undangan dari raja di Konya, raja di Turki maksud saya. Jadi atas undangan Konya, di Konya, beliau itu diminta untuk datang dan tinggal di sini aja di Konya. Dan di sana ayahanda Bahauddin Walad itu diberi pekerjaan dan menjadi guru besar di sekolah madrasah, sebutnya di sana ya, madrasah di sekitar istana gitu. Jadi memang difasilitasi, dan memang beliau ayahanda itu sebagai cendekiawan muslim yang soleh menjadi guru besar, itu kan menjadi penghargaan tersendiri. Dan cuma masalahnya adalah beliau wafat di situ, qadarullahnya beliau wafat di Konya itu, dan status untuk guru besar itu akhirnya dilanjutkan oleh Rumi. Jadi Rumi berkarir di situ. Berlangsung ke Rumi ya. Iya. Jadi Rumi berkarir di situ, menjadi guru besar, menjadi cendekiawan muslim yang soleh juga sama, cuma beda generasi aja gitu kan. Ini menjadi cendekiawan soleh, juga menjadi penasehat spiritual kehidupan. Itu Rumi. Untuk warga di sana, untuk di Turki itu. Karena memang dengan kemampuan beliau menggantikan ayahnya, justru beliau juga mendapat satu status lagi tadi sebagai pembimbing spiritual dalam kehidupan. Gitu. Nah, dalam kondisi seperti itu beliau berkarir, berarti kan beliau memberikan kuliah, punya murid-murid gitu di madrasah-madrasah itu. Dan pada saat itu tiba-tiba bertemu dengan murid dari ayahnya yang sudah wafat. Beliau bertemu dengan namanya Burhanuddin Muhakkik. Artinya bukan, kalau kita kan ada istilah referensi kamu berguru ke sini, itu bukan referensi dari Faridudin Attar ya, ketemu dengan beliau itu ya? Bukan. Kan setelah meninggalkan Faridudin Attar sudah selesai. Kemudian dipanggil oleh raja dari Konya dari Turki, kemudian menggantikan ayahnya menjadi guru besar. Kemudian tiba-tiba qadarullah lagi bertemu dengan mantan murid ayahnya, Burhanuddin Muhakkik,
itu justru disitulah beliau mendapat semacam ilham untuk mempelajari lebih jauh, mengkaji lebih jauh tentang ilmu tasawuf. Gitu. Kalau dari kecil kemudian sebelumnya bertemu dengan Faridin Attar, punya bekal-bekal tentang hazanah tasawuf, justru sudah besar ini sudah menjadi guru besar. Beliau ketemu lagi dengan Burhanuddin itu, ketemu orang kedua berarti ya Pak ya? Iya, betul. Ketemu dengan orang kedua Bang Andi itu justru beliau malah mendapat ilham untuk mendapatkan berarti dari diri sendiri kan, keluar keinginan dari Allah itu diilhamkan untuk mempelajari ilmu tasawuf. Dari situlah mulai dia bicara tentang tasawuf segala macam. Nah, sehingga dalam perkuliahan beliau juga banyak membicarakan tentang tasawuf, di mimbar juga tentang tasawuf. Nah, tiba-tiba itu baru orang kedua nih Bang Andi. Tiba-tiba dalam perkuliahannya dia bertemu lagi dengan sosok bernama Syamsuddin Tabriz. Ini super sangat ya kalau pakai telur ya. Super sangat spesial banget kalau Syamsuddin Tabriz itu. Jadi Jalaluddin Rumi itu melihat sosok Syamsuddin Tabriz itu berbeda. Jadi dia melihat kok ini sosok orang yang dicintai Allah. Yang sebenarnya dia cari. Jadi dia mempelajari ilmu kalam, ilmu tasawuf itu dia mencari figur kan. Ya berbeda tapi tetap dengan kekaguman yang dari sudut lain begitu ya. Iya, jadi melihat ini sosok Syamsuddin Tabriz kok seperti gambaran sosok yang dicintai sama Allah gitu, sama Tuhan. Bahasanya kan Rumi tersebut ya. Rumi melihat sosok Syamsuddin Tabriz gitu. Jadi kekagumannya begitu. Saking kagumnya dia ingin Syamsuddin Tabriz itu hidup tinggal di rumahnya selama 1 atau 2 tahun dan menjadi gurunya, dan Syamsuddin Tabriz setuju untuk memberikan ilmu, menjadi guru beliau dan mengajarkan tentang tasawuf lebih dalam lagi. Jadi seperti itu yang orang ketiga yang merubah Rumi menjadi sosok yang bukan hanya mengetahui tentang ilmu kalam, tapi dia udah ada nih perwujudan, kayak gini perwujudannya sudah dia. Terbentuk lah ya kira-kira ya. Dan dia mengetahui seperti ini orang yang sudah tahu tentang ilmu kalam, dan dia sangat istilahnya amazed banget, sangat respect banget dengan Syamsuddin Tabriz. Namun di balik itu Bang Andi, tiba-tiba murid-murid yang biasa diajarkan oleh Rumi itu merasa ditinggalkan. Karena Rumi sangat asik berdua hidup di rumahnya belajar tentang tasawuf. Padahal sudah cukup banyak ya yang berguru ke Rumi. Iya, akhirnya murid-muridnya itu merasa tidak suka dengan Syamsuddin Tabriz, akhirnya minta dia dikeluarkan dari sana, dari Konya gitu. Akhirnya minta Syamsuddin Tabriznya keluar dari rumah itu dan keluar disuruh pergilah gitu. Akhirnya kebencian mereka bukan ke Ruminya tapi ke spiritualnya Rumi ya. Karena begini, sebetulnya murid-murid itu kan memang senang dengan Rumi, dengan materi-materi disampaikan, dengan rajinnya Rumi untuk memberikan sharing-sharing ilmu. Tapi ketika bertemu dengan Syamsuddin Tabriz, Rumi itu fokus ke sana karena juga mungkin dia butuh ilmu dulu, mungkin seperti itu ya. Akhirnya murid-murid merasa lepas, kehilangan. Akhirnya murid-murid itu merasa terusik lah ya kira-kira gitu ya. Iya, akhirnya mengajukan keberatan dan tekanan-tekanan terhadap Syamsuddin Tabriz. Sampai akhirnya Syamsuddin Tabriz keluar dari sana dan menuju Damaskus. Dengan perginya Syamsuddin Tabriz, merasa sedihlah Rumi. Akhirnya dia minta kepada anaknya Sultan Walad untuk menghadirkan Rumi dengan dia kembali ke Konya. Akhirnya anaknya menyetujui itu dan menghadirkan kembali. Tapi tetap namanya putus informasi tentang keilmuan kurang. Dia butuh juga sosok Rumi, jadi murid-murid Rumi itu tetap lagi memberi tekanan-tekanan, dan akhirnya Syamsuddin Tabriz benar-benar keluar ke Damaskus untuk tidak kembali lagi tanpa jejak. Dan hilang kontak bersama Rumi ya. Tanpa jejak gitu. Dan itu yang membuat Rumi mengalami kejadian yang shock berat, yang merasa kehilangan sangat, yang terluka. Iya. Sementara sisi lain dia juga saing dengan murid-murid yang segitu banyaknya mungkin ya, sehingga cuma dia memang sangat mengidolakan sosok itu karena dia melihatnya itu gambaran, bukan karena suka dengan antara sesama doang, tapi ada di situ ada hubungan yang menimbulkan dimensi spiritual yang khusus bagi Rumi terhadap Syamsuddin Tabriz. Seperti itu. Nah, setelah keluar itu akhirnya merasa tidak kuat dengan kondisi konflik batin dia, akhirnya Rumi pergilah ke Damaskus.
mencari Samsudin Tabriz dan ternyata sudah wafat. Ketika wafat akhirnya kesedihan itu memuncak akhirnya dia itu sampai Rumi itu menghilangkan kebiasaan aktivitasnya. Menghilangkan dia biasa menjadi mufti, memberikan keputusan-keputusan, apalagi ngajar sudah enggak kan. Akhirnya beliau lebih banyak menyibukkan di bidang seni, menyibukkan diri di bidang seni dan tari. Ke tempat namanya Tarekat Maulawiyah yang memang ia dirikan gitu. Jadi dia sibuk di situ aja. Di situ transisi beliau yang dari sufi yang cukup fenomenal saat itu, muridnya cukup sufi, banyak, mufti, dengan 3 tokoh yang ditemukan sangat membentuk beliau pada akhirnya, tapi justru di bagian-bagian akhir ketika ingin ketemu dengan orang ketiga yang berperan, meninggal, dan akhirnya beliau sedikit bergeser dari habitnya dan akhirnya menemukan seni. Memang bergeser dari habit tapi tidak meninggalkan tasawuf. Jadi beliau memang sufi tetap sebagai cukup kuat di pribadinya. Iya, sangat sufinya masih ada, cuma dia menambahkan di situ ada penyairnya. Jadi memang ini yang uniknya. Biasanya kan orang kalau udah habit tinggalin ini satu, ganti yang baru, tinggalin gitu kan, dan fokus di situ dan tidak peduli dengan yang sebelum. Tapi justru beda dengan Rumi ya. Iya, dia menambahkan itu, cuma dia lebih fokus di sini, di lebih ke tarian. Karena apa? Dengan tarian sufi itu dia bisa menyalurkan rasa gejolak batinnya, dia kembalikan kepada Allah gitu. Jadi dia memang itu media untuk menghubungkan dia sama Allah. Memang rasanya kalau ini dikupas di Ramadan, Bu, rasanya jodoh kita semakin dapat ya, Mitra Jesi. Dan kami juga menyapa mitra juga nih yang bergabung bersama kami di FM 107.7. Untuk Anda yang bersama kami di Facebook kami Radio GIC dan channel YouTube kami GIC TV, dengan lewatkan juga agar kemanfaatan dari program Jelajah Seni Islam ini terus meluas kemanfaatannya, untuk like, share, komen, dan subscribe. Sebentar Bu, tadi kita mengupas tentang profil Rumi, keluarga, perjalanan panjangnya sehingga sisi seni semakin kuat. Nah, karya-karya seni, karya-karya. Saya mau kasih tahu dulu dari person Rumi yang menjadi berubah. Oke, betul. Itu ini penting nih. Satu yang tadi terakhir saya bilang Samsudin Tabriz itu dari kesedihannya saya harus menyampaikan karena ada karya di situ. Ya, jadi saking sedihnya beliau sampai dia bisa mendirikan Tarekat Maulawiyah, beliau juga membuat puisi-puisi atau syair-syair, jadi kumpulan syair hanya untuk dipersembahkan untuk gurunya. Namanya Diwan Syams Tabriz. Jadi dia punya karya di situ. Kemudian beliau sudah mulai bangkit lagi. Tiba-tiba beliau bertemu dengan tukang emas, pembuat emas yang sederhana. Namanya Salahuddin, saya lupa namanya, Salahuddin gitu ya. Beliau akhirnya juga menjadi besan dengan Salahuddin itu, dan tidak lama Salahuddin meninggal, beliau sedih lagi. Kemudian akhirnya beliau ketemu dengan muridnya namanya Hasanuddin Hasan. Dari situ akhirnya tercipta namanya karya yang fenomenal pada zamannya. Jadi ada nama karya beliau yang benar-benar utama, namanya Masnawi Ma'nawi. Justru itu adalah sebagai revolusi terhadap ilmu kalam yang pada saat itu stagnan. Itu ya. Jadi kesedihan dia terhadap gurunya itu menimbulkan karya tadi namanya Diwan Syams Tabriz. Kemudian ketemu lagi dengan orang baru, kemudian meninggal, tiba-tiba dia ketemu dengan muridnya yang dua-duanya itu yang Salahuddin dan Hasanuddin Hasan itu sebetulnya dua-dua itu adalah pantulan dari ada punya kesamaan dengan Samsudin Tabriz. Jadi beliau menemukan lagi, oh ini orang yang mirip nih dengan, tapi dua orang dalam satu figur Samsudin Tabriz. Iya. Jadi akhirnya keluarlah itu syair-syair baru yang dia ciptakan yang fenomenal sampai saat ini, itu namanya Masnawi Ma'nawi. Itu isinya prosa semua seperti itu. Jadi itu sosok yang muncul yang sangat menentukan perubahan dari Rumi. Jadi karya-karya Rumi itu tadi syair. Iya, dari puisi dulu ya, puisi dulu. Bang Andi. Dari puisi ada, dari prosa dulu. Dari prosa itu ada beberapa karya, tapi saya tidak bisa sebutkan semua. Ada namanya Fihi Ma Fihi. Itu adalah jawaban dari segala pertanyaan selama Rumi itu berada di mimbar atau berada di sekolah, perkuliahan. Itu semua pertanyaan, jawaban dari pertanyaan itu ada di Fihi Ma Fihi. Itu isinya prosa. Juga ada lagi Al-Majalis Sab'ah, itu juga tentang
naskah nasihat dari khutbah-khutbah dia. Nah itu prosa isinya. Prosa ya. Itu prosa karya dia. Dan ada lagi juga tentang puisi beliau, puisi-puisi yang sudah disebutkan tadi, Diwan Syams Tabriz dan Masnawi Ma'nawi, itu yang terbesar sekali, yang fenomenal. Seperti itu, karena memang itu menjadi revolusi, berubah terhadap ilmu kalam yang tadinya stagnan jadi hidup kembali. Itu yang Ma'nawi Masnawi karya Jalaluddin Rumi. Oke. Kalau kita lihat sekarang memang yang kita tahu cukup banyak ya penyair atau orang yang sudah punya karya puisi gitu kan. Nah, apa sih yang membedakan karya puisinya Jalaluddin Rumi dengan penyair yang lain? Yang lain gitu Iya, kan. betul. Memang beda kalau Jalaluddin Rumi itu ketika mau menyampaikan puisi, beliau itu memberikan kisah-kisah dulu yang sifatnya imaji-imaji simbolik gitu. Seperti misalnya sebelum menyampaikan puisi dia bicara tentang Yusuf itu seperti apa, kemudian Isa seperti apa, Yakub seperti apa. Jadi ada simbol-simbol dulu baru beliau menyampaikan puisi, itu yang membedakan. Gitu. Oke. Nah, Mitra juga ingin tahu lebih banyak tentang karya puisi beliau, mungkin. Oh iya, Ibu ada puisi beliau yang tentang cinta. Pasti memang alirannya Rumi ini kan lebih banyak ke cinta. Mayoritas cinta, tapi memang semua cinta terhadap manusia, terhadap alam, terhadap makhluk itu dia serahkan, ujung-ujungnya pasti ke Tuhan. Gitu. Iya. Ada satu tentang puisi cinta beliau yang menurut saya bagus sekali, menarik menurut saya, dan saya coba sampaikan di sini. Tentang cinta nih ya, boleh. Bang Andi, boleh ya? Iya, boleh. Sudah kelihatan belum wajahnya? Iya, sudah dapat kayak ini. Iya, saya sedikit sampaikan saja. Kekasih yang nyata adalah dia yang tak memiliki pasangan. Dia yang merupakan awal dan akhir. Ketika kau menemukan dia, kau akan tetap dalam persangkaan apapun yang lain. Dia adalah perwujudan sekaligus juga misteri. Dia adalah majikan kondisi-kondisi perasaan. Tidak bergantung dalam kondisi apapun. Bulan dan tahun adalah budak rembulan itu. Jadi itu sebetulnya cinta terhadap satu wujud yang abadi. Jadi bukan cinta terhadap yang manusia aja. Jadi beliau memang ini arahnya ke Tuhan. Kholik ya, sang kholik ya. Kekasih yang nyata adalah dia yang tak memiliki pasangan. Itu sebenarnya kekasih gitu. Kalau sedikit nih Ibu nih, memilihkan ini yang diangkat spiritnya apa juga nih? Mungkin secara pribadi yang mengangkat sekian banyak karya-karya puisi beliau, apa yang ada satu puisi yang mana ya? Ini apa yang lain? Oh ya ini. Kalau Ibu lihat seperti apa? Iya, kalau saya melihatnya memang benih cinta yang ada di dalam diri Rumi itu sangat-sangat kuat. Oke. Utamanya bukan cinta kemana-mana, tapi memang cinta kepada Khalik, itu satu aja. Cuma masalahnya sebelum sampai ke sana, beliau memang kemana-mana dulu. Artinya ketika beliau menemukan di jalan seperti ini, beliau menyampaikan kalau ini ciptaan Tuhan, ya balik lagi ke Tuhan. Dia punya pasangan, ini ciptaan Tuhan, ya balik lagi ke Tuhan. Dia lihat alam, ciptaan Tuhan. Semua dia kembalikan ke atas. Itu cintanya Rumi seperti itu. Jadi memang ada beberapa cinta ya. Iya, memang beliau juga sebetulnya punya sumbangan konsep tentang tasawuf beberapa itu hal. Cukup besar gitu ya. Itu cukup besar. Ada 3 hal titik yang disampaikan tentang sumbangan dia terhadap tasawuf. Cuma kita tidak bahas di sini. Iya. Dan memang kita juga terbatas waktu ini Ibu. Kita juga di bagian akhir perjumpaan kita di Jelajah Seni Islam di edisi perdana hari ini tentang Jalaluddin Rumi berkaitan dengan hasil seni beliau gitu kan, karya-karya beliau, dan tadi satu di antara sudah dibacakan oleh Ibu Hani ini. Iya, ada satu lagi loh Pak Ade. Cita-cita Rumi itu hebat sekali. Jadi beliau itu ingin sekali sinar cinta itu, maksudnya cinta itu memang bersinar, tidak hanya dari Konya ke Samarkand dan Bukhara. Konya itu kan tempat dia menetap, Samarkand itu tempat dia lahir. Jadi dia ingin cinta itu bersinar dari sana ke tempat dia lahir. Tapi ternyata cita-cita itu lebih dari yang ada. Sekarang tuh terwujudnya lebih dari itu. Bahkan di Eropa, di dunia barat itu sampai gitu tentang Rumi. Dan di awal abad 19 itu orientalis Inggris dan Jerman itu sudah memperkenalkan itu. Itu kan hebat sampai sekarang juga. Jadi ada satu karya beliau yang bagus banget tentang cita-cita. Kalau misalnya maunya beliau itu sinar cinta itu ada bersinar gitu di Konya. Boleh saya bacakan? Ini terakhir ya, Bang Andi.
Pengennya sih jangan terakhir ya. Biasanya kita bahas yang lain. Iya ya. Ini kisah syair Rumi tentang cita-citanya untuk bisa cinta itu tersebar di Konya dan di Samarkand dan Bukhara dari Konya. Tapi ternyata lebih dari itu, ternyata cintanya Rumi sudah mendunia. Seperti ini. Mari ke rumahku kekasih sebentar saja. Gelorakan jiwa kita kekasih sebentar saja. Dari Konya pancarkan cahaya cinta ke Samarkand dan Bukhara sebentar saja. Itu Pak. Jadi namanya sebentar saja ini judulnya. Dan memang sebentar ya yang sebentar. diantarkan Iya. oleh Ini menarik banget gitu. Saya tuh sampai sebenarnya sedih. Sedih campur bangga lah. Kenapa punya cendekiawan, punya penyair sufi yang bangga dengan karyanya yang masih kebanggaan kita. Sampai hari ini. Iya, sampai hari ini dan juga diminati oleh orientalis Eropa Barat gitu. Jadi yaitu ada hazanah kita umat Islam. Makanya saya Jakarta Islamic Center mengangkat ini supaya milenial itu tidak terlewat. Iya, betul. Milenial itu tahu tidak putus sejarah sampai di yang kemarin saja, tapi akan terus berlangsung. Okay. Luar biasa harum namanya, dahsyat karya dan syair-syairnya. Pasti beliau punya dream atau impian sebenarnya, Bu. Ya, itu sebenarnya tadi itu ya. Iya. Ingin cinta itu tersebar, tidak hanya ada di Konya saja, tapi sampai juga ke tempat lahir dia, ke Bukhara dan Samarkand. Tapi ternyata perwujudannya lebih dari itu, udah sampai mendunia. Iya, betul. Sampai hari ini malah ya, karya-karyanya masih harum semerbak, terasa. Oke. Baik, Mitra Jesi, tak terasa kita sudah berada di penghujung bersamaan. Kita ingin berlama-lama sebenarnya, tapi jangan khawatir, Mitra bisa kembali bergabung bersama kami. Kami akan menyapa kembali bersama Anda di Sabtu pekan depan dengan tema yang sudah disampaikan tadi, bocorannya oleh Bu Hani. Kami tidak akan membocorkan besar bocoran tersebut, biar Mitra bersedia kembali bersama kami tentunya di Sabtu pekan depan di jam yang sama, pukul 10 ya. Bu Hani, mungkin bagian akhir perjumpaan. Iya. Senang sekali saja sudah bisa menghadirkan tokoh-tokoh Muslim seni dunia. Itu saja yang saya senang, yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, baik itu yang generasi sekarang atau generasi kita mungkin juga banyak yang belum paham. Betul. Baik Mitra, kami akhiri perjumpaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.